customer paling jauh itu alhamdulillah ada dari Eropa. Ah, serius loh? Iya. Dari orang Eropa ke Bogor? Iya. Gua Edwan, selamat datang di channel Sulpayuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpayuda. Dan kali ini kita kehadiran Bro Edwan. Halo. Wih gila sih, itu mohon maaf nih, bukan body shaming, tapi mohon maaf, itu prosotan kok ada di sini gitu. Astagfirullahaladzim. Biasanya di jungle ya. Ih. Lu pikir mau main wahana? Oke, kali ini kita bakalan bincang-bincang sama Bang Edwan sih. Gue lebih enak manggilnya Bang, nggak apa-apa lah ya. Oh, gak bebas. Karena kalau dari segi muka gue lebih awet muda sih. Aduh, tuir dong. Oke, kali ini nih Bang Edwan yang pengen langsung gua tembak. Lu single atau enggak? Single. Oh, single. Mungkin boleh para buaya wanita Aduh. betina gitu kan. Dia katanya LDR dia. Oke. BTW nih Bang, kalau misalnya kan kita lihat kalau misalnya di thumbnailnya itu adalah tentang berbau bisnis gitu kan. Dan langsung aja kita spill kalau misalnya katanya lu tuh adalah tukang sewa motor di Bogor. Is it true or not? Tukang. Iya. Atau Benar. atau dipanggilnya Kang? Pengen dipanggil Kang tuh kenapa? Hmm? Biar ada ciri khas dari Bogornya gitu. Oi, Karena mantap. Kang identik dengan orang Sunda rata-rata ya. Oke. Kebetulan saya tinggal di Bogor Hmm. dan running bisnisnya di Bogor. Hmm. Kang, sebenarnya biar gampang sih. Kang sewa motor dong. Nah, jadi gue kepikiran Kang sewa kayak bagus nih. Oh Jadi iya, biar iya. ada orang tuh kalau ke Bogor ingatnya Kang sewa. Bisa. Tapi lu orang Bogor asli atau bukan? Orang Bogor asli nggak juga. Oh, enggak juga. Iya, nyokap Palembang, bokap Salatiga. Salatiga teh apa? Salatiga kalau salah 7 3. Enggak. Oke. Krik oke. Maaf ya guys, masih belajar. Oke. Oh, berarti lu emang blasteran lokal lah ya jatuhnya. Akhir di Jakarta cuma gede di Bogor. Oke, Kecil gitu. di Bekasi, gede di Bogor. Buset, orangnya nomaden banget. Oke, back to the pop topic ya. Kalau Iya. misalnya nih, Bang Edwan, kenapa lu lebih memilih kayak ibaratnya, ya udah deh, gue sewa motor aja. Kenapa nggak sewa HP? Kan sekarang lagi ngetren banget tuh yang katanya sewa merek, iPhone. iya kan kayak gitu. Sebut merek nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, santai aja coy. Ya maksud gue kenapa lu ngambil peluangnya lebih ke sewa motor gitu loh. Sebenarnya gua kan suka sama dunia pariwisata. Oke. Basicnya dulu lama di transportasi sekolahnya. Gua kepikiran kenapa sih gua pengen ngerunning bisnis Kang sewa motor. Karena kan mungkin banyak yang ngiranya Bogor tuh bukan kota pariwisata ya. Oke. Tapi kalau menurut gua Bogor tuh ada apa namanya potensi wisata yang luar biasa gitu ya, yang belum orang-orang tahu dan belum orang-orang banyak explore juga. Jadi kenapa sih gua pilih buat running di rental motor? Motor kan identik kendaraan kecil ya. Iya. Cepet menggeliat. Ular kali ya mungkin. Oke. Maksudnya bisa nyelap-nyelip gitu ya. itu, Oke, terus Bogor. Kita kan tahu juga dong mobilitas di Bogor tinggi, apalagi Sabtu Minggu lah ya. Kalau udah weekend, Sabtu Minggu atau hari-hari besar nasional. Kalau kita naik motor kan mempersingkat waktu, itu sih tujuannya. Kenapa gua ngambil motor? Terus juga biar orang-orang itu yang datang ke Bogor bisa explore Curug. Oke. Terus bisa explore mungkin dia mau naik gunung atau ngecamp. Itu kan trek-treknya kalau dijangkau sama mobil agak sulit ya. Gitu. Nah, makanya motor nih gua baca, wah peluangnya bagus gitu. Sebenarnya sih tujuannya awalnya bukan mencari untung, tapi lebih pengen kayak ngebantu orang buat yang jalan-jalan ke Bogor tuh jadi lebih mudah lah ya. Oke. Tempat wisata gitu. Masya Allah, mengambil peluang ya gitu kan, menjadi solusi sih berarti ya jatuhnya. Makanya tagline kita solusi transportasi di Kota Bogor. Serius? Serius. Masya Allah, pas banget. Kang sewa solusi transportasi Kota Bogor. Oke, kalau misalnya teman-teman lagi penasaran emang ada gitu yang pembelinya atau penyewanya gitu ya istilahnya, bisa banget langsung aja cek Instagramnya di mana nih Bang Edwan? Di
@kangsewa.bogor. Oke, di @kangsewa.bogor itu kalau misalnya lo lihat feeds-nya itu banyak banget trusted dari testimoninya yang udah pernah nyewa di lo ya jatuhnya ya. Alhamdulillah, Masya seperti Allah. itu. Kalau misalnya ditotal-totalin, di spill dong bang, kira-kira udah ada berapa sih yang sewa? Wah, kalau udah berapa yang sewa dari gua running 2018 sampai Oke. sekarang, ada lah lebih dari 4 tahun ya? Hampir 4 tahun juga. hampir 4 tahun. Lebih lah 1000, adalah Serius? lebih sih kayaknya. Wow. Kalau misalnya kita boleh tahu nih, harga sewanya itu sistemnya per jam, per hari, atau gimana nih bang? Kalau di Kang Sewa itu sistemnya 24 jam ya, per 24 jam sama per 12 jam. Oke, itu berapa tuh? Range harganya dari 90 sampai 140 ribu. 90 sampai 140 ribu. Anggaplah kira 90 ribu 90 ribu itu dikali 1.000. ya bisa hitung lah. Gila. Tapi itu dalam rentang waktu yang Lumayan ya. lumayan ya. Jatuh bangunnya Jatuh bisnis bangun. ya. Wah. Nah, cuma kalau dari Instagram memang baru-baru aktif itu kurang lebih di ya 2020 lah, lebih aktif gitu. Makanya kalau dilihat followers ya nggak terlalu banyak. Iya. Cuman kalau dilihat dari berapa banyak orang yang udah pakai Kang Sewa udah lumayan dari awal Kang Sewa launching 2018 sampai sekarang. Oh ada soft openingnya, opening launchingnya gitu. Ada ya berarti ya? Opening launching sih Kang Sewa lahirnya itu bulan November 2018. Tanggalnya itu kalau nggak salah ya 8 ya. November. Kenapa sih ambil angka 8? Kalau kata orang feng shui-nya bagus angka 8, jadi nggak putus-putus. Amin. Ini menarik sih, maksud gue. Sorry, kalau boleh tahu umur berapa bang? Iya masih muda tau. Mudanya berapa? 26, 25? Kurang lebih segitu lah. Oke, di usia 25 tahun. Anggaplah kita ketemu sama pemuda Bogor yang udah mencari cuan dari bisnis. Gokil sih kalau menurut gue. Karena lu secara tidak langsung mendukung pariwisata kota Bogor dong. Alhamdulillah. Iya kan? Sih gitu. Ya walaupun mungkin ada dampak positif dan negatifnya ya kan. Ya namanya juga di dunia nggak ada yang perfect bos. Itulah banyak lika-likunya. Iya bener ya. Wah gila sih. Ini kalau gue rasa gue lagi ngomong sama orang yang paling serius banget, tegas banget gitu ya. Lo lagi deg-degan apa gimana nih bang? Ya, standar lah. Oh, standar ya. Tapi nih kalau misalnya gue boleh tahu, maksud gue adalah gini. Lu kan sorry itu saya, lu pernah kuliah atau langsung emang mencoba berbisnis bang? Kuliah. Sempat kuliah. Ini relate nggak sama jurusan kuliahan lo? Dibilang relate ya. Oke, jurusan apa emang? Kebetulan dulu ambil di STMT, transportasi jurusannya. Oh pantes. Transportasi darat. Kalau sekarang kampusnya udah berubah nama nih, ITL. Halo alumni ITL. Cie, reuni kali ya nanti lama-lama ya. Oke, terus? Iya, terus sempat kerja dulu. Sempat kerja kurang lebih setahun. Habis itu pandemi ya. Yang mengharuskan saya untuk lebih fokus ternyata di Kang Sewa. Oh berarti lo kerja sambil-sambilannya bisnis juga? Dulu niatnya gitu. Oke. Dulu niatnya gitu, kerja sambil running bisnis kecil-kecilan. Cuma dulunya ada beberapa bisnis sih, tapi yang sekarang udah fokus Kang Sewa sama travel. Gitu. Cuma kalau Kang Sewa kita lagi fokusin akhir-akhir inilah gitu. Tapi ini nggak bisa dipungkiri sih ya Bang Edwan ya. Maksudnya kan ini kan berarti lu emang larinya kan ke bisnis jalan. Sedangkan bener kata lu tadi kan kalau misalnya pandemi kan ini pasti menghambat lah bisnis lo, bisa dibilang kayak gitu kan. Itu ngefek langsung berarti selama pandemi COVID-19 ini. Kalau dibilang ngefek jelas, tapi dibilang COVID itu masalah nggak juga, karena semua elemen terdampak ya karena COVID ya. Tapi di COVID juga buat gua berpikir gimana sih kita evaluasi apa aja yang kurang, apa aja yang perlu diperbaiki sebelum nanti perekonomian benar-benar kembali normal gitu. Jadi pada saat PSBB itu ya bisa dibilang Kang Sewa kan lumpuh total ya. Banyak armadanya yang tiap hari dicuci dan dipanasin doang, nggak kemana-mana. Oh gitu, tetap harus dipanasin juga ya berarti kalau walaupun sewa ya? Biar anget. Oh ya, kalau dingin nggak jalan. Siapa yang jarang diangetin? Oke. Iya, jadi Kang Sewa sempat terdampak lah ya, karena kan di sektor pariwisata. Kita sempat kurang lebih itu istirahat selama 4 sampai 5 bulan lah ya pas COVID itu. Di situ gua evaluasi apa aja sih yang harus diperbaiki nanti ketika kondisi udah mulai normal. Ya alhamdulillah sekarang udah ada dampaknya juga. Dan pas COVID
itu setelah 4 bulan udah kelihatan normal. Sempet juga ya ada beberapa kasus ya. Iya, Ya, benar-benar. ada masalah mah ada aja gitu kan, namanya hidup bang. Pasti ya. Oke, ini menurut gue menarik sih. Since 2018, 2018. Itu benar-benar baru openingnya atau sebelumnya sebenarnya udah pernah lo jalanin bisnis sewa motor ini? Jadi Kang Sewa itu singkat ceritanya pada awal gua mulai Kang Sewa itu dulu tuh sebenarnya kepikiran setelah sidang Sidang kuliah berarti ya? Oke. sidang skripsi. Gua kan belum dapat kerjaan, belum ada kesibukan. Udah pusing nih mau ngapain ya gitu. Dan kebetulan di rumah ada satu motor nganggur. Oke. Gila. Terus Di situ langsung kepikiran motor ini gimana caranya harus jadi uang gitu. Dan emang cita-cita gua juga dulu kalau nanti lulus dari kampus, lulus dari kuliah, pengen lah punya usaha yang bergerak di bidang transport gitu. Makanya gue coba gue running aja deh rental. Awalnya sih iseng-iseng gitu ya. Coba rentalin gitu. Ada nggak sih tamunya? Kita cek pasar dulu, kita coba promosiin lewat media sosial dulu. Ternyata setelah Kang Sewa launching bulan November itu tamunya nggak ada. Jadi pas udah launching nggak langsung ada yang sewa bro. Ada prosesnya. Selang beberapa hari barulah ada satu orang ngontak. Ini bener ya sewa motor ya? Ini bener ya? Oh ini Kang Sewa ya? Iya bener mas. Ya udah armada kita pertama itu Mio Soul. Oke, Mio Soul. Mio Soul tahun 2010 bro. Lumayan legend ya jatuhnya ya Sar ya, yang ahli motor ya Sar. Itu armadanya ada kok, masih disimpan. Insya Allah. Jadi itu armadanya masih ada. Itu armada pertama Kang Sewa yang direntalin. Dapat customer. Masya Allah. Alhamdulillah berjalan dengan seiringnya waktu. Ada yang nambah, ada juga yang berkurang. Ya begitulah singkat ceritanya. Gue nangkep sih maksudnya, tapi gue di sini ngambil positifnya nih ya Bang Edwan. Maksud gue adalah lu berarti secara nggak langsung udah menyiapkan hal-hal yang tidak lu inginkan sebenarnya. Udah. Iya kan? Tapi gue penasaran sih, maksud gue adalah lu starting berarti sekitar umur 22 tahun, 23 lah ya. 23. Iya kan, bisa dibilang segituan. Nah, menurut lu sendiri nih Bang Edwan, sebenarnya ketika orang mau melakukan bisnis itu ada nggak sih kisaran umur idealnya, atau sebenarnya lu harus ibaratnya ditonjok dari bawah ke atas dulu baru lu melek? Kalau menurut gua ini ya, sepengalaman hidup gua nih, kalau untuk idealnya itu sebenarnya dari zaman sekolah pun bisa kalau emang kita pengen bisnis gitu ya, pengen punya usaha gitu. Sebenarnya Kang Sewa ini bukan bisnis yang pertama. Dulu ada juga sebelum Kang Sewa ini yang gua running gitu. Cuman gagal. Tapi dari kegagalan itu kita learning by doing, bro. Jadi kegagalan jangan diambil sebagai hal yang terpuruk lah gitu. Karena ingat aja ada kata-kata kan, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Terus gue selalu tanamin itu bro, buat kalian yang pengen bisnis. Jadi gak usah takut, yang penting kita mulai aja, strateginya mateng. Kita harus pikirin juga resiko ke depan. Bisnis kita nih mau larinya kemana sih, tujuannya kemana gitu. Kalau buat ukuran ideal sebenarnya sejak dini pun gak masalah kalau kita udah ada basic dan keinginan yang kuat ya gitu. Banyak kok sekarang juga anak-anak kuliah yang udah mulai running bisnis gitu kan, kecil-kecilan gitu, mungkin dari kuliner atau yang lain-lain gitu ya. Itu aja sih kalau menurut gue, yang penting tekun, fokus. Dan sebenarnya bisnis juga nggak gampang dijalanin. Ada juga enak, ada juga nggak enaknya. Yang enaknya kalau misalnya bisnisnya bareng sama pasangan gitu. Aduh. Ya. Oh enggak ya, salah ya. Gimana Sar? Kalau lu Sar gimana Sar? Oke, ini menarik sih Bang. Maksud gue adalah lu udah bilang kalau misalnya kita sebenarnya bisa start dari awal gitu ya, masih dari bangku sekolah bahkan ya. Bisa. Nah, gue ngambil poinnya adalah lu tadi juga nge-spill nggak tuh, maksudnya nge-spill tuh kalau misalnya lu sering melakukan evaluasi. So, how do you think kalau misalnya kita harus kalau misalnya gue nih atau mungkin beberapa dari teman-teman nih yang masih sekolah bahkan gitu kan mau melakukan bisnis, step by step yang menurut lo yang pernah lo jalanin itu sebenarnya apa dulu, kemudian apa kayak gitu-gitunya dong Bang, tipsnya dong.
Tipsnya sih gampang sebenarnya. Kalau dari gua tipsnya itu kita jangan berhenti untuk belajar ya. Anjay. Iya. Astagfirullahaladzim, iya bener. Karena ada pepatahnya bro. Oke, apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang lain dong, yang lain itu udah mainstream. Pasti lu gak siapin jawabannya. Oke, terus? Kalau dari gue simpel bro, jangan berhenti untuk belajar. Karena gue juga belajar kok. Sampai sekarang juga masih belajar gitu. Kita belajar, kalau gue ya, kalau gue itu belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Contohnya gini, kenapa gue nggak belajar dari teman-teman gue yang sederajat gitu ya. Gue bukannya pilih-pilih temen, tapi orang yang lebih tua di atas kita, dia lebih punya pengalaman lebih dulu daripada kita. Jadi bisa kita contoh, bisa kita ikutin, dan kita juga tahu resikonya apa gitu kan. Terus yang kedua tadi yang pertama jangan berhenti belajar ya. Yang kedua itu kalau lu mau jalanin bisnis itu harus tekun. Tekun, fokus. Nah, itu penting banget. Terus kalau yang ketiga dari gua, jalanin aja dulu. Jangan takut untuk memulai, bro. Itu kayak slogannya yang warna hijau-hijau gitu ya. Oke, berarti jangan pernah letih belajar. Jangan tekun, belajar, fokus sama satu lagi. Mulai aja dulu kalau dari gua. Karena kalau kita mulai, kalau kita belum mencoba, kita nggak akan tahu nanti kedepannya seperti apa. Ya, luar biasa. Gila, lu sebijak ini nggak punya status. Gila sih, gue penasaran hubungan percintaan lo gimana nih. Gitu loh. Gitulah. Oh gitu. Karena kan in case-nya adalah kalau ada orang yang bilang kalau misalnya cowok yang hebat, di belakangnya ada cewek wanita yang luar biasa gitu kan. Wanita hebat. Nah, lu nggak kepikiran nyari wanita hebat itu? Sebenarnya kalau gue pribadi udah ibu gue sendiri. Masya Allah. Jujur bro. Karena nyokap gue itu yang selalu support gue dari awal sampai sekarang, yang lagi ngerintis itu nyokap gue. Iya, selalu. Jadi sebenarnya kita tuh bahagiain dulu orang tua, karena nanti juga rezekinya ada gitu. Kalau gue selalu menanamkan itu. Oke. Jadi kalau orang tua ngasih tahu, itu kita harus dengerin. Kan ada yang bilang ya, jangan jadi anak durhaka, nanti kualat sama orang tua. Itu gue udah pernah juga. Gue pernah itu. Maksudnya kan gue kalau misalkan lagi maksudnya lagi running bisnis kan suka konsultasi sama nyokap gitu ya. Ini gimana sih ya? Ini ada kendala begini. Nyokap gue bilang A gitu, terus gue ngelakuin B. Ya udah. Apa nih udahnya apa nih? Gagal. Dalam bisnis berarti. Dalam bisnis. Tapi secara tanpa sadar itu berpengaruh, bro. Kalau buat gue ya, selama gue jalanin ini gitu. Terima kasih mamanya Edwan, luar biasa. Halo. Ibunda cie. Nyokap gue nggak suka nonton YouTube. Tapi ini Bang Edwan, back to topic nih ya. Maksudnya balik lagi ke Kang Sewa Motor Bogor itu, kalau misalnya ternyata lu, kalau boleh tahu nih, customer yang bisa dibilang customer yang paling jauh itu berasal dari mana, sama customer yang pernah nyewa itu sampai keperluannya sejauh apa, kalau boleh tahu? Customer paling jauh itu alhamdulillah ada dari Eropa. Serius loh? Iya. Dari orang Eropa ke Bogor? Iya. Sengaja buat traveling kontak Kang Sewa. Serius? Itu kenalan internal lo atau emang orang yang lihat dari sosmed lo? Random kan. Kalau sejauh ini marketing Kang Sewa itu dari media sosial sama ya Google, Instagram gitu ya. Dan itu benar-benar stranger yang kontak. Awalnya juga gue ragu gitu. Dia kontak ini pakai nomor simpati, nomor Indonesia. Cuman kan kalau gue kan ada sistem yang bisa ngelacak nomor telepon ya. Wow, keren banget loh. Terus ada sih sebenarnya. Ya lanjut ya. Abis itu gue lupa namanya kepulauan apa ya. Itu ada di Eropa, jadi di bawahnya Spanyol bro. Kecil banget pulaunya, tapi itu negara, gue lupa deh. Itu ada, nanti bisa dilihat tuh di feednya Kang Sewa ada. Kalau ngeliat bule suami istri, nah itu orangnya. Iya. Oh, dia udah nikah. Udah nikah. Jadi sengaja jalan ke Bogor. Tadi pertama tamu terjauh ya? Iya, berarti dari Eropa ke Bogor. Iya.
ke Bogor turis. Kalau dari Indonesia paling jauh ada dari Papua. oh iya Papua ada. Oh beneran? Ada. Oke. Ada orang Papua ada, dari Aceh ada. Wah keren sih Papua sih paling marketnya. jauh. Oke. Nah kalau untuk keperluannya di Bogor dia paling jauhnya untuk sewa kemana nih Bang Edwan? Keperluan paling jauhnya itu selama gua sewa itu ada yang Ke Botani? enggak. Oh enggak. Oke serius. Kemana Bang? Ke ini. Ke apa tuh namanya? Daerah buat mana? touring ke Garut. Hah? Nyewanya dari Bogor? Nyewa dari Bogor. Oh. Dia bilang saya mau ke Garut mas. Hmm. Itu turis juga. Hmm. Turis juga. Iya. Gua sih kalau misalkan bilang nggak boleh nolak, tapi kasihan juga karena dia turis. Kita nggak boleh nolak bro, namanya customer kan. Tapi ya udah sih alhamdulillah aman. Dia paling jauh ya buat touring. Oke. Nah, jadi dia katanya, gua lupa dia tuh tamu dari mana ya. Dia sengaja datang ke Bogor buat explore, katanya mau explore Bandung juga sekalian gitu. Sewanya emang lama sih, seminggu. Buset, lumayan tuh cuan. Oke. Itu aja sih. Selebihnya paling buat jalan-jalan ke Curug. Ya buat keliling-keliling Bogor lah, ngopi kayak gitu. Tapi ini menarik sih maksud gue. Kalau misalnya kita bisnisnya yang apalagi sewa itu kan berarti kan dari kitanya sendiri, misalnya pembisnisnya harus trust juga dong sama si customer gitu kan. Iya. Nah, untuk ibaratnya pegangannya nih Bang, biar si penyedia jasanya nggak suuzon sama klien, biar si kliennya juga nggak semena-mena, itu sistemnya gimana sih untuk menyimpan trustnya? Apakah menitipkan dokumen atau kayak gimana? Kalau buat di Gang Sewa sih, kalau gue punya kebijakan itu ID wajib ya. Oke. ID identitas kayak EKTP itu wajib. Terus bisa digabung. Jadi kalau gue tuh biasanya nahan 2 ID ya, EKTP dan identitas lain mungkin seperti paspor atau SIM A dan lain-lain lah ya. Yang penting aktif. Fotokopiannya apa aslinya? Asli. Oh, Asli. oke. Tapi don't worry, nggak disalahgunain buat pinjol kok. Waduh, iya. Lumayan memasukkan bro. Waduh. Kalau buat turis kayak gitu, kalau buat turis sih saya tahan ID-nya juga. Cuma biasanya kalau dari turis gitu kan kita checkingnya tuh dia nginep di mana sih, hotelnya di mana, terus dia tuh pakai penerbangan apa, itu gue seleksi dulu. Oh. Jadi aman. Berarti emang trustnya itu adalah penitipan dokumen. Penitipan dokumen. Oke, antara KTP atau paspor. Iya, bisa seperti itu. Ini menarik sih kalau menurut gue, karena ini adalah peluang yang cukup besar sih, apalagi untuk kamu yang suka otomotif, mungkin ini bisa berguru sama Pak Edwan gitu ya. Tapi gue masih penasaran dan mungkin lo juga pasti penasaran. Kita langsung aja cross check tentang Bang Edwan sama Kang Sewa Motor Bogornya di segmen games. Boleh ya? Boleh. Oke, langsung masuk ke segmen games. Oke, kita masuk ke segmen games dan kali ini kita akan ulik lagi nih Bang Edwan. Kira-kira apa yang tadi ditutupin gitu kan. Jadi nanti Bang Edwan akan dikasih 2 pilihan dari satu pertanyaan. Nah, Bang Edwan nanti harus jawab cepat dan jujur. Oke. Kalau bohong tanggung jawabnya main di atas. Aduh. Plafon. Salah. Astagfirullahaladzim. Iya, pokoknya gitu ya. Jadi siap, Bang. Ya udahlah, jawab jujur aja gitu Siap. kan. Oke, ready ya? Oh, ready Masuk terus. pertanyaan pertama. Jeng. Bang Edwan, kalau misalnya boleh flashback lagi nih, lu lebih memilih kuliah dulu apa langsung berwirausaha? Kuliah. Kuliah, oh tetap ya, berarti lu Tetap. pendidikan nomor 1 atau Pendidikan gimana? nomor 1 bro. Oh luar biasa, nomor 2-nya? Nomor 2 wanita. Enggak. Ibadah. Oh ibadah. Wah, biasanya omongan pertama itu yang dipercayai ya Sar ya? Iya. Oke, langsung ya wanita dulu ya. Kenapa akhirnya lu tetap mempertahankan kuliah dulu? Kuliah karena menurut gue ya, orang-orang yang bisa kuliah itu sebenarnya kita itu jangan, tadi yang gue bilang sebenarnya jangan berhentilah untuk belajar. Tuntutan itu sampai ke negeri Cina. Kalau kita masih ada kesempatan buat belajar, buat sekolah, kalau bisa sekolah dulu. Karena kalau buat gua, kuliah itu cara kita buat menghadapi kehidupan yang real. Jadi kayak kita tuh dari fase SD, SMP, SMA, kuliah itu kita belajar bagaimana sih untuk terjun ke dunia yang sesungguhnya gitu. Masya Jadi Allah.
dari kalau menurut gua kenapa gua pilih kuliah kan penting juga. Udah gitu dari kuliah ini kita pengaplikasiannya tuh ya mungkin di dunia kerja, mungkin kalau lu mau learning ke bisnis ya lu aplikasi di bisnis gitu. Dan kita bisa punya link-link itu ya kalau gua belajarnya dari kuliah juga sih. Kok gue mencium aroma ini orang kumlot ya? Lu Enggak. kumlot ya? Bego gua. Oh. IPK lo berapa kalau boleh tahu nih? Kecil. Berapa kecilnya? 3,8 Gra? Enggak. Oh enggak. 3 berapa gue? 345 bro. Ih Masya Allah IPK 3, tuh udah bagus loh. Tapi sumpah gue gak rajin-rajin banget di kuliah asli. Ih luar biasa. Kan yang penting bertahan di dunia nyata. Oh berarti emang tetap pendidikan ya? Pendidikan nomor 1. Tetap pendidikan nomor 1. Jadi kalau misalkan kita masih bisa punya kesempatan buat kuliah, buat sekolah, itu yang utama dulu. Oke, mantap jiwa. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Jeng. Mbak Edwan, kalau misalnya godaan terbesar lo nih, ya kan? Godaan terbesar lo adalah harta atau tahta atau wanita? Harta. Enggak, maksudnya harta tahtanya itu sepaket. Berarti harta dan tahta. Oh iya. Daripada wanita. Iya. Kenapa? Kalau harta, semakin banyak harta, biasanya orang akan lupa. Itu ya kan? Lupa akan apa nih? Lupa akan dunia. Jadi Oke, gimana? Gue mikir gitu. Oke. Kita jadi orang itu napak bumi kalau menurut gua. Oke. Napak bumi itu jangan diada-adain. Kita hidup real aja gitu. Masya Allah. Kalau gua. Ketika semakin kita banyak uang, banyak harta, itu banyak juga godaannya. Contohnya gini misalkan. Gue lagi megang duit nih. Misalkan gue punya uang 1M gitu ya. Amin Ya Allah. Iya terus? Misalkan gue megang duit 1M. Kalau gue sebagai bisnis, uang 1M gue puterin lagi. Akan tetapi, dari uang 1M gue bisa beli mobil. Gue bisa beli apa? Gue bisa beli, mungkin gue beli rumah. Atau mungkin gue beli barang-barang branded. Itu kan godaan-godaan juga. Yang akhirnya kita jadi nggak napak bumi lagi gitu. Padahal, dari uang 1M itu, kita bisa puterin lagi, kita bisa kembangin bisnis kita. Mungkin bisa jadi 2M, jadi 5M, jadi 10M, mungkin 1 triliun gitu kan ya. Nah itu yang gue bilang, kenapa sih harta tahta daripada wanita gue pilih harta tahta? Karena kebanyakan orang, manusia lah ya, ketika kita pegang uang, itu kita bisa aja lupa gitu. Jadi kita gak sadar diri. Oke, lupa daratan gitu ya istilahnya. Bener. Fanny darat dong. Mobile Legend. Mobile Legend. Oke, maaf. Noob saya main. Dia main Mobile Legend ya kalau nggak salah. Oh enggak ya. Pengalihan isu banget gue. Aduh. Oke. Oh. Nah, kalau misalnya dari lu sendiri berarti emang pure harta dan tahta itu musuh terbesar lo. Musuh terbesar. Bukan diri lo sendiri ya. Kayaknya juga sih. Oh shit man. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Oke. Jeng. Ini ketiga apa keempat sih, Sar? Iya bro. Ketiga ya? Iya. Pertanyaan ketiga. Bang Edwan. Yep. Kalau misalnya lo dikasih pilihan, ya kan? Lo lebih milih bisnis sewa motor atau sewa mobil? Kalau gua kasih pilihan, sewa mobil. Kenapa? Sewa mobil kan banyak ya. Iya. Nggak cuman yang kita tahu mobil kecil. Mobil itu kan ada mobil bis, ada mobil truk. Ada juga mobil van kayak minibus, mikrobus gitu. Mobil goyang juga ada ya? Mobil goyang gitu. Canda. Wow. Kenapa lo memilih mobil bisnis mobil gitu? Kalau mobil gua bisa explore lebih jauh lagi. Oke. Iya, cita-cita gua nanti gua tuh pengen punya armada sendiri. Oh, berarti lo akan meninggalkan bisnis motor lo ini? Tetap jalan. Oh, tetap jalan. Tetap jalan. Tapi gue pengen punya cabang baru. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin. Pengen punya bis lah. Cita-citanya nanti. Amin. Kenapa memilih bis? Karena cuannya lebih gede kah? Bukan. Sebetulnya kenapa gue pilih bis gitu karena bisa explore lebih luas aja gitu. Oh iya benar. Karena gue kan basicnya pariwisata, suka gitu ya. Suka sama dunia transportasi gitu dari segala macam kendaraan. Gue suka bis itu kalau gue punya bis tuh jadi di samping gue juga bisa nolong orang buat jalan-jalan, buat liburan,
di samping itu juga ladang usaha juga gitu. Karena kan dengan mobil bis kan bisa juga orang-orang yang kalau lu tahu misalnya ada open trip gitu loh bro. Betul. Nah 1 kali angkut tarifnya berapa? Nah itu kan kalau kita berangkat sendiri aksesnya kan susah. Nah gue pengen ngebantu orang-orang yang nggak bisa jalan-jalan, gimana caranya dimasukin dalam satu transportasi, satu angkutan, mereka bisa wisata bareng gitu. Masya Disediain Allah. keperluannya apa, ada gate-nya gitu. Cita-cita gue sih gitu. Doain aja bro ya. Amin. Oke, Tapi ganti nama jadi Kang Sewa Bis nanti. Iya, tetap ya brand itu adalah Kang Sewa gitu ya. Tetap Kang Sewa. Oke, masuk ke pertanyaan keempat. Bang Edwan, jawab cepat dan jujur, kira-kira lo lebih memilih kemana nih? Kalau misalnya lo dikasih kesempatan untuk liburan, siapa yang lo ajak? Antara ngajak orang tua atau kekasih? Kekasih deh. Katanya dia bisa bangkit dari seorang ibu. Sekarang milih liburan bareng doi. Jadi lo yang mana yang berperan penting? Karena gue dulu punya cita-cita juga bro, yang belum terpenuhi. Pengen jalan-jalan sama kekasih. Ya Allah, jangan bilang lu ditinggal nikah. Enggak. Enggak, bro, jangan sampai. Oke. Dulu waktu gue pacaran, masih punya pacar dulu ya. Oh iya. Sekarang jomblo. Oke, paham. Dulu waktu gue masih punya pacar, gue tuh pengen jalan-jalan sama pacar gue, gitu. Pengen liburan bareng, pengen ya jalan-jalan ke pantai lah atau kemana gitu. Itu belum kesampaian. Dia tisu. Oke, ayo lanjut. Sorry. Itu aja sih kalau sama orang tua ya. Itu beda urusan sih. Kalau gue pengennya sama kekasih gitu. Oke. Berarti kalau untuk in case liburan lu lebih propernya ke pasangan. Betul. Oh, jahat juga ya. Kalau sedih ke orang tua, enggak. kalau bahagia ke pasangan. Bukan Aduh, gue tim kompor nih gue. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir. Waduh, Bang Edwan ini luar biasa banget ya karakternya. Bang, lo lebih memilih yang mana nih Bang? Kalau misalnya seandainya lo dikasih pilihan, lo mau memperluas cabang atau memperkuat pusat? Memperluas cabang. Memperluas cabang. Berarti pusat lo tinggalin. Enggak. Oh enggak. Gimana? Jadi gini bro, gue tuh kenapa bikin Kang Sewa? Tetap dari awal orang-orang yang main ke Bogor itu ingetnya Kang Sewa. Oke. Memperluas cabang itu gue bakal bikin cabang di sekitar Bogor aja. Jadi kan kalau untuk sekarang kan Kang Sewa masih punya baru ada 1 titik aja gitu. Di Bogor. Di Bogor. Oke. Nanti dengan perbanyak cabang, tapi memperkuat pusat juga ya. Oh, tetap. Iya, tetap dong. Tapi prioritasnya berarti yang memperluas cabang. Itu expand ke depan. Gue labil ya. Iya, makanya. Gimana? Memperluas cabang. Jadi nanti si cabang-cabang ini bisa lebih mempermudah lagi. Kedepannya gue pengen lo bisa temuin Kang Sewa tuh ada di mana-mana. Amin. Lo pergi di hotel, oh ada Kang Sewa. Lo pergi ke pusat perbelanjaan, oh ini ada Kang Sewa gitu. Tapi tetap di Bogor. Wih, Masya Allah. Scope-nya di Bogor, basicnya di Bogor lah. Lu berarti orangnya futuristic banget gitu ya. Memikirkan masa depan gitu ya. Sekarang gak usah jauh-jauh deh, lu ke puncak aja masih bingung kan mau sewa motor di mana. Iya juga sih. Itu dia kan. Biasanya itu orang yang turis lokal, turis luar gitu kan. Biasanya kadang bener-bener. juga banyak, gue gak nyalahin sih, maksudnya mereka udah sampai puncak baru kontak gitu. Jadi buat kalian yang belum tahu kalau mau ke puncak, kontak Kang Sewa dulu baru pergi ke puncak. Oh boleh banget. Nanti kita liburan dikasih gratis kan sewa motor. Aku salah ya. Bisa diatur. DM aja nanti. Terima kasih Bang Edwan sudah ikut meramaikan games ini, luar biasa sih kalau menurut gua. Gokil jawabannya. Unpredictable banget ya. Tapi kalau misalnya gini nih Bang Edwan. Yep. Gue lupa. Garing anjing. Kalau misalnya Bang Edwan, kalau seandainya nih, ini kan 2 pertanyaan terakhir dari gua. Oke. Seandainya ini mah amit-amit cabang bayi ya, gua nggak ngedoain. Apa tuh? Seandainya ternyata unpredictable lo banget, Kang Sewa Bogor ini tuh kalah saing sama yang lain. Kira-kira strategi apa sih yang menurut lo akan lo perbaiki? Oh, itu udah gue persiapin. Jatuh, oke. Ya, terus? Enggak, terus? Itu udah gue persiapin. Tetap, kita jangan takut buat kalah saing. Mantap, oke. Jangan takut kalah saing. Kayaknya gini aja deh. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke pusat perbelanjaan mall contohnya ya, banyak kan tukang handphone kanan kiri. Nah, gue selalu beranggapan gue ini
running bisnis pasti nggak sendiri, ada orang lain, ada kompetitor. Strategi apa yang gue hadapin? Baik lagi, gue selalu evaluasi dulu. Gue apa sih yang kurang gitu? Apa sih yang kita harus tahu kelemahan bisnis kita tuh apa dibanding orang lain. Oke, kalau nggak salah ya ini mah, gue kalau lupa ingat ada namanya metode SWOT ya. Oh iya, Ya, strength, weakness, ya kan, itulah, benar. Gue jujur aja orang nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Opportunity, ya Ya benar. itulah pokoknya. Kita analisis dulu dari SWOT itu. Dan itu ilmu penting ternyata. Dulu gue ngabain SWOT itu sebenarnya. Tapi gue teliti, bener ya di sini. Nah, jadi dari SWOT itu gue evaluasi. Kalau misalkan unpredictable Kang Sewa nih kalah saing tadi ya. Kalah saing ya metode apa ya? Gue perbaiki dulu dari sistem SWOT tadi. Baru kedepannya gue lakuin pemasaran lagi gitu. Tanpa mengurangi yang sudah bagus. Yang bagus dipertahankan, yang jelek dievaluasi gitu. Luar biasa. Untung aja jomblo ya, kamu para buaya-buaya betina bisa masuk. Ya kan? Usia 25 lagi matang-matangnya tuh. Mateng nasi mah. Salah ya. Oke, kalau gitu kita last question nih Bang Edwan. Sedih banget. Iya, sedih banget akhirnya kita berpisah untuk Aduh. teman-teman gitu kan. Nah, Bang Edwan. Yep. Last question is, ketika lo pergi. Nah, sebenarnya apa sih yang pengen lo tinggalin? Ketika gue pergi. Iya. Karena ini kan in-case-nya bisnis. Bisnis kan banyak banget ya pahit dan manisnya. Tapi kita in-case-nya dalam pahitnya. Maksudnya gue meninggal apa gimana? Iya, meninggoy. Innalillahi. Jahat banget ya omongan gue. Enggak, maksud gue serius. Okay. Maksud gue adalah yang lu harapkan, bukan lu harapkan, yang pengen lu tinggalkan dari bisnis lu itu apakah lu mengharapkan juga dari bisnis lu tetap bertahan? Atau sebenarnya kayak gimana sih? Atau kayak gimana sih mindset lo? Kalau gue gini, kalau gue itu nanti misalkan yang pengen gue tinggalin itu selalu bisnis gue nih bisa regenerasi gitu. Jadi ada perubahan. Tapi gue juga suka ngeliat biografi orang-orang yang sukses nih bro ya. Gue suka sama Bob Sadino. Dia itu kalau gue nggak salah baca ini ya. Berarti bener bacanya. Kalau gue nggak salah baca itu Bob Sadino tidak menurunkan usahanya untuk dipegang sama anggota keluarganya. Akan tetapi anggota keluarganya menerima royalti dari usaha Bob Sadino sampai sekarang. Nah, bisnis itu dikelola oleh ya itu tadi ada sistem. Gue pengen kayak Bob Sadino, kayak Om Bob. Jadi nanti gue punya sistem. Akrab banget sama Bob Sadino. Udah meninggal bang. Astagfirullahaladzim, terus. Iya. Jadi gue pengen nanti punya sistem yang bisa berjalan regenerasi. Karena kan kalau bisnis gue ini kayak regenerasi ya. Jadi nggak selamanya orang itu bakal sewa motor di gua dan bakal ada orang baru setiap tahun, setiap harinya, customer baru. Ada customer, ada gas. Customer gua pertahanin, gas gua terima, tamu gua terima, kita kasih first impression yang bagus ke mereka biar mereka tertarik, maka mereka jadilah customer. Nah itu yang pengen gua pertahanin sekarang tuh. Masya Allah. Service ya berarti ya. Service. Makanya tujuan akhirnya juga emang Kang Sewa tuh ada customer satisfaction. Itu juga gue dapetin dari kuliah sebenarnya. Nah, jadi bagaimana kita membangun relasi sama customer untuk kepuasan mereka juga. Jadi ketika gue nanti nggak ada, ketika gue meninggalkan bisnis ini dan ini bisa berjalan, bisa autopilot, ada regenerasi, mungkin Kang Sewa motor terbang nanti kali ya. Amin. Siapa tahu beneran ada namanya scientific kan. Karena kan gue juga kita setiap bisnis itu bagaimana caranya sih kita harus bisa mengikuti zaman. Betul. Bisnis itu yang bagus itu bisnis itu fleksibel. Benar. Kalau gitu, nah kalau misalnya dari gue sendiri sih sebenarnya gue ngambil positifnya banget. Kalau ternyata lu kalau bisnis jangan mikirin apa yang akan lu dapatkan sekarang. Benar. Tapi apa yang lu harus dapatkan nanti. That's why gue bilang tadi langsung gue tembak adalah, wah gila Bang Edwan keren banget karena futuristic banget ya. Lu memikirkan masa depan banget sih, the future life banget sih, gokil. Pokoknya sukses terus untuk Kang Sewa Bogornya juga, Kang Sewa Motor Bogor. Lu jangan kesel gitu dong. Jangan lupa
di follow dan langsung aja dicek kira-kira kayak gimana, langsung hubungin aja. Atau mungkin Instagram pribadi lu apa sih Bang Edwan? Kalau Instagram pribadi @colin.edwan. Oke. I-nya 1. Colin Edwan, sorry. Iya, Nggak oke. pakai dot. Iya, kalau misalnya apa-apa lu bisa langsung aja isi kolom komentar atau langsung direct message ke Instagramnya Bang Edwan. So, thank you so much for your time ya Bang Edwan ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai menit ini. Semoga apa yang lu dapatkan itu bisa jadi daging semua. So, see you to next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.